warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, konfidin Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita diberikan Allah kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka meneruskan kajian kita berkaitan dengan kitabnya yang mulia, yaitu kitabnya yang mulia yang ditafsirkan oleh hambanya yang mulia, di antara hamba-hambanya yang mulia, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semua kaum muslimin yang mendukung sunnahnya sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada kajian ya. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina sholati wa zakat fil Quran. Iya. Banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah mengumpulkan firman-Nya kalimat salat dengan zakat ya. Lianna sholata mutadamminatun li ikhlas lil ma'bud. Dikarenakan apa? Dikarenakan salat itu kandungannya adalah keikhlasan kita hambanya kepada al-ma'bud. Al-ma'bud itu artinya ya sesembahan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat dan infak itu kandungannya adalah berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah. Ya. Maka tanda, address ya, alamat bagi orang yang mendapat kebahagiaan di antara hamba-hamba Allah itu adalah orang yang ikhlas ya di dalam menyembahkan, memberikan sembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam beribadah, begitu maksudnya. Wa sa'yuhu fi naf'il khalq, dan ikhlas di dalam memperluas ya. Memperluas apa? Memperluas manfaat kepada ciptaan Allah, kepada makhluknya. Apakah kepada manusia, kepada hewan dan segala macamnya ya. Dunialah pada ukurannya. Sebagaimana juga menjadi address dan alamat kebinasaan terhadap seorang hamba itu adalah dikarenakan tidak adanya dua perkara yang kita sebutkan tadi di atas ya. Apa itu? Dapat disadari tadi apa? Keikhlasan dan ihsan ya. Fala ikhlasan, tidak ada keikhlasan di dalam beribadah, baik ibadah segala ibadah lah ya kan. Dan tidak ada ihsan, tidak ada ihsan ya. Ihsan itu adalah apa? Tadi dibilang berbuat baik kepada semua makhluk Allah ya. Kemudian diteruskanlah ayatnya dengan firman Allah,
walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Itu maksudnya Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan Al-Quran saja. Begitu kata penulis. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan semua yang datang dari Rasul. Ya, Rasul di sini yaitu dalam bentuk mufrad dan pakai alif lam ma'rifah, ya, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sudah terkhusus dia, ya, enggak semua rasul lagi, ya. Jadi yang datang boleh dikatakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita imani, yang lain ya sudahlah, cerita belakang lah itu, ya. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi. Dan orang yang beriman itu tidak membedakan antara bagian-bagian dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada dibedakan, ya, diimani semua. Fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi. Sehingga, ya, dikatakan seorang yang beriman itu beriman dengan sebahagiannya lalu tidak mengimani kepada sebahagian yang lain. Nah, inilah, ya, bentuk orang yang beriman namun cacat keimanannya, ya kan? Imma yajhaduhu aw ta'wiluhu ala ghairi muradillahi wa rasulih. Dan kalanya mereka itu mengimani sebagian, tidak mengimani sebagian, itu dikarenakan apa? Dikarenakan penentangan mereka terhadap Allah, terhadap Quran, terhadap kitabnya, terhadap nabinya, atau takwil, atau mereka mengadakan takwil. Arti takwil itu merubah makna dari makna yang dikehendaki kepada makna yang lain yang menurut dia sesuai dengan cara berpikirnya, cara yang dipahaminya. Padahal ala ghairi muradillahi wa rasulih, tapi tidak di atas, ya, apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, ya. Nah, itu dia. Dan itu banyak ikhwan fiddin, a'adzallahu wa iyyakum jami'an, ya. Wa rasuluh, ya. Mereka takwil, padahal apa yang ditakwilkan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kama yaf'alu dzalika ma yaf'aluhu minal mubtadi'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang pembuat bid'ah, baik bid'ah di dalam masalah akidah, ya, baik bid'ah di dalam masalah muamalah, dan yang paling berat yang merusak itu, ya, adalah yang membuat bid'ah di dalam muamalah akidah, ya. Kalau muamalah itu yang berkaitan dengan fikih itu, al-fiqhu wasi'un, fikih itu sangat luas, ya. Jadi yang sangat dituntut kita itu ngotot adalah dalam masalah akidah, ya. Ketika masalah akidah itu kita melihat ada kerusakan, wah, itu kita jangan kalau kita tahu bahwa saya salah, jangan lagi istilahnya menunggu waktu, ya, langsung ditebas. Tapi kalau masalah muamalah
namanya juga masalah fikih itu luas, ya. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dalata ala khilafi qaulihim, ya, orang-orang ahli bid'ah, ya, yaitu mereka yang mentakwil nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan ke atas penyelisihan yang ada dari perkataan mereka, ya. Bima hasalahu adamun tasdiqi bimaknaha wa in sadaqu bilafziha walam yu'minu biha imanan haqiqiyan, ya. Dengan apa yang dapat kita lihat, ya, terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu orang-orang yang ahli bid'ah itu, tidak adanya mereka membenarkan makna dari Al-Quran itu, ya, meskipun mereka membenarkannya di dalam lafaznya, tapi mereka tidak beriman dengan apa namanya, dengan lafaznya itu, dengan keimanan yang hakiki, ya. Mereka suka membuat kiasan, majas, ya. Di antara contohnya kalau dikatakan umpamanya Allah itu melihat, oh itu bukan hakiki, itu majas, ya. Allah itu mempunyai dua tangan, oh itu bukan hakiki, itu majas. Akhirnya semua majas, nggak ada lagi yang hakiki. Itulah rusaknya pemikiran orang-orang ahli bid'ah itu. Itu berkaitan dengan akidah itu, ikhwan, ya. Nama-nama Allah itu yang nggak masuk di dalam logika mereka mengatakan kalimat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sifat Allah dan nama Allah itu semuanya majas, nggak hakiki itu. Masya Allah, ya. Jadi kalau sudah Al-Quran banyak kali yang majas, yang mana memang sedikit hukum? Semuanya adalah majas. Arti majas itu kiasan. Jadi arti kiasan itu kan nggak benar, nggak yang sebenarnya. Kemudian firman-Nya lanjut lagi, ya, wa ma unzila min qabli, ya, orang yang beriman itu beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi mencakuplah keimanan yang dimaksud di sini kepada kitab-kitab yang telah lewat, ya, seperti Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga, ya, iman itu kandungannya, ya, adalah wa yatadammanul imanu, saya ulang, ya, ayat itu, ya, wa ma unzila min qablik, dialah sebagai fa'il daripada yatadammanu ini, ya. Dialah di dalam ayat itu kandungan iman, ya. Jadi iman di sini tidak menjadi fa'il tapi menjadi maf'ul bih, ya. Fa'ilnya adalah ayat Allah, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu itu mengandung keimanan terhadap kitab, ya, yang sudah lalu, dan mengandung keimanan terhadap rasul-rasul yang telah lalu, ya, wa bima ustumilat alaihi, dan semua bab ataupun hal yang berkaitan dengan mereka, ya, itu dicakup di dalam keimanan situ, ya. Khususan at-Taurat wal Injil wal Zabur, khusus untuk Taurat dan Injil dan Zabur. Sementara yang lain, ya, itu tidak, karena kitab itu banyak. Tapi yang dikhususkan adalah khususan yang diimani itu adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Sementara kitab-kitab yang lain itu karena sudah terlalu jaraknya, sudah terlalu lama kali dari kita, jadi tidak lagi menjadi tuntutan bagi kita untuk mengimaninya. Tapi kalau Taurat ini, ya, dituntut, ya, Injil dituntut, Zabur dan dituntut. Namun yang sekedar keimanan saja, ya, untuk dalam masalah pengamalan, ya, tentunya dari Al-Quran. Wa hadhihi khasiyatul mu'min yu'minuna bi jami'il kutub
kutubi as-samawiyati wa bi jami'i rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum. Demikianlah kekhususan ya dari orang-orang yang beriman ya eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka beriman kepada semua kitab-kitab langit. Artinya kitab-kitab yang disebutkan tadi ya. Apa itu? Taurat, Injil dan Zabur ya. Dan semua para rasul ya. Semua para rasul, tidak ada orang beriman itu membedakan di antara satu pun di antara mereka ya. Tidak ada. Sehingganya ya kalimat sallallahu alaihi wasallam itu boleh saja disematkan kepada semua nabi itu ya. Ya ada perlu dibeda-bedakan. Oh kalau ini harus pada Nabi Muhammad saja, yang ini enggak semuanya boleh. Sallallahu alaihi wasallam semuanya salam dan salawat itu boleh ya, tidak ada dibeda-bedakan. Kemudian lanjut kepada wabil akhiratihum yuqinun. Kepada akhirat mereka beriman, yakin ya. Bukan beriman saja, yakin. Kalimatnya yuqinun ya. Wal akhirah, dan akhirat itu adalah sebuah nama bagi apa yang ada setelah kematian ya. Setelah kematian. Wa khassuhu bizikri ba'dal umum. Dan kekhususannya lagi yaitu sebutan di sini ya, itu setelah keumuman. Nah, ini masalah fikih ini ya. Karena literatur ilmu fikih itu dia khas dulu baru umum, baru lagi ke bawahnya. Tapi ini umum dia didahulukan. Nah, itu mempunyai kekhususan yang sendiri ya. Ini tidak waktu untuk kita menceritakan permasalahannya. Li'annal imana bil yaumil akhir, dikarenakan keimanan terhadap hari yang akhirat itu ahadu arkanil iman, satu di antara rukun-rukun iman, dan bahwasanya dia itu ya, iman kepada hari akhir itu a'zamun ba'isun. Ya, artinya motivator yang paling agung, yang paling mulia. Ya, yang memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Untuk takut, cinta dan beramal. Ya iya kan? Coba kita nggak ada rasa takut kepada hari akhirat. Nggak ada dorongan kita untuk mau istilahnya mengaji pun ya kurang, ya kan? Takut kepada maut pun ya kurang. Beramal pun dia kurang, semua kurang. Kenapa? Karena motivatornya nggak hidup. Mesin generator motivator itu mati. Nggak panas dia ya. Betul. Wal yakin, dan yakin wal ilmu tammu, dan yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah ilmu yang sempurna. Ilmu itu ada dia kesempurnaannya bertingkat-tingkat gitu ya kan. Jadi yang dimaksud dengan yakin itu adalah ilmu yang telah sempurna. Allazi laisa fihi adna syak, yang dia tidak ada lagi keraguan dia di situ dalam tingkat yang paling minim sekali. Adna itu artinya paling bawah. Keraguan terhadap akhirat itu enggak ada lagi, walau pada tingkat yang paling dasar sekali. Karena ada zaman sekarang lagi banyak kali ya kan orang yang nggak yakin dengan hari akhirat itu. Itu siapa itu? Itu nggak perlu kita sebut ya kan. Pokoknya ada. Malah dia orang yang menggerakkan kehidupan di Indonesia ini. Dia mengatakan kepada para ustadz bukan ustadz Salafi aja, kan ustadz itu kan bercerita tentang hari kiamat, tentang hari kematian. Apa dikatakannya? Kayak macam udah pernah kesana aja dia katanya. Padahal dia adalah ibu negara, ya. Masya Allah. Ngeri, memang hati-hatilah kita.
nggak kita ceritakan kayak mana ya kan kerusakan yang ada pada mereka, kita ceritakan sepertinya mengangkat-angkat aibnya dia. Ada sekali lagi waktunya ya, 5 menit lagi lah. Ulaika, ini cantiknya sampai sini dia nih, supaya habis ya, sehingga di ayat baru ya. Sabarlah antum ya, agak panjang sedikit. Saya usahakan supaya bisa ringkas gitu. Mereka lah, artinya yang disebutkan di atas tadi, orang-orang yang disifatkan dengan sifat yang terpuji dari kalimat Allah di dalam ayat ala hudam mir rabbihim, ya kan di dalam ayat itu kan ada kalimat ala hudam mir rabbihim, yaitu mereka lah di atas petunjuk Tuhan mereka, ya kan. Jadi artinya itu ala hudan azim, ya, di atas petunjuk yang agung. Dikarenakan li'anna tangkiru li ta'zim, dikarenakan mengingkari itu gunanya adalah untuk menghormati, memuliakan, ya. Dan yang mana dari hidayah itu adalah lebih agung dari sifat-sifat yang telah disebutkan, ya. Dia mengandung hal-hal yang kita sebutkan tadi untuk akidah, ya, yang sahihah, dan untuk beramal dengan amal yang lurus. Dan adakah hidayah yang hakikah itu illa hidayatuhum, kecuali adalah hidayah mereka. Artinya hidayah mereka, hidayah yang dibawa para rasul tadi, ya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwaha mimma khalaquha wa huwa dhalalah. Maka yang selainnya, ya, dari apa-apa yang menyelisihinya, maka dia itu adalah sesat. Wa ata bi'ala, kemudian kalimat di sini ata bi'ala, artinya ata bi'ala itu kalimat ala huda mir rabbihim, ala di atas, kalimat ala, ya. Itu menunjukkan kepada isti'la. Arti isti'la itu tinggi, azim, agung. Kalau di dalam kalimat dolalah, ya, seringnya didatangkan kalimat itu pakai fi, ya, fi dia. Sebagaimana firman Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudam au fi dolalim mubin. Nah, jadi kalau ada kalimat dolal, seringnya dia pakai kalimat fi, ya, sebelumnya. Itu apa namanya? Grammar, ya, di dalam bahasa. Lianna sahibal huda musta'allin bil huda. Dikarenakan orang yang menjadi pemilik petunjuk, ya, sahib artinya pemilik petunjuk, orang yang mau ditunjuki termasuk pemilik petunjuk, musta'illin artinya orang yang ditinggikan dengan kalau musta'il yang ditinggikan, ya, sirahnya itu apa namanya, majhul, maf'ul, ya, sirah maf'ul, musta'al orang yang ditinggikan, ya. Kalau musta'il orang yang meninggikan, salah nanti kita bacanya. Lianna sahibal huda musta'al bil huda, dikarenakan pemilik petunjuk itu dia ditinggikan derajatnya dengan petunjuk itu, ya, murtafi'un bih, dan dia tinggi dengannya. Wa sahibud dolal munghamisun fihi muhtaqirun bih, dan orang-orang yang menjadi pengikut kesesatan mereka tenggelam, ya, tenggelam, dan ya sudah tenggelam, ya, dengan kesesatannya, ya, di dalam kesesatan. Muhtaqirun lah, arti muhtaqirun itu diwarnai dengan warna air yang dicelupkan dia di situ. Dia kalau dicelupkan ke dalam comberan, ya warnanya yang keluar warna comberan lah, gitu kayak kita, ya kan. Ya, paragraf terakhir, ya, selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan itulah merekalah orang-orang yang menang. Wal fallahu huwa al fawzu bil maqlubi wan najati minal marhub.
Orang yang menang itu adalah orang yang selamat, orang yang mendapat keselamatan dari apa yang diinginkan, yaitu bentuk-bentuk yang ditakuti. Bukan diinginkan, tapi artinya selamat dari yang ditakuti. Ya. Wa hasrul falah fihim. Hasru itu artinya batasan. Mereka dibatasi. Orang yang menang itu dibatasi. Cirinya itulah dia. Itu artinya. Orang yang enggak begitu artinya di luar batas itu dia. Ya, enggak mendapat keselamatan dari apa yang ditakutkan dan tidak mendapat apa yang diinginkan olehnya, yaitu bentuk kenikmatan hidup sebagai orang yang beriman atau kehidupan baik di akhirat kelak. Begitu ya. Kenapa? Li'annahu la sabila ilal falah illa bisuluki sabilihim. Dikarenakan tidak akan bisa ya orang sampai orang berjalan ya kepada kemenangan itu, tidak bisa seseorang atau semua orang berjalan menuju kepada kemenangan itu illa bisuluki sabilihim, kecuali harus mengikuti jalan-jalan mereka. Jalan mereka siapa? Ya orang-orang yang beriman. Tentunya khusus kalau Nabi Muhammad SAW kaumnya, ya Nabi kita Muhammad SAW, ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, dan imam-imam, ya. Nah, kita ikuti jalan mereka. Itulah batas-batasan orang yang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Keberuntungan di dunia diantaranya ya merasa dia, menikmati dia. Nikmatnya manisnya iman itu. Ya, bagi yang di luar batas ini dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia merasakan semua yang ada dari bentuk larangan atau perintah dari Allah ini, semuanya kayaknya jadi beban sama dia. Sakit badannya, sakit kepalanya, sakit otaknya. Ya, dikarenakan beban yang dirasakannya. Itu banyak kita lihat sekarang ini. Ya, sehingga orang itu memilih untuk murtad lah, yang kafir lah. Kenapa? Karena mereka merasakan tidak merasakan manisnya iman. Yang mereka rasakan adalah beban. Mereka menjadi beban. Mereka menjadi mereka merasakan bahwa syariat Islam itu beban bagi mereka. Nah, itulah bahayanya. Kalau sudah cara berpikir kita ya larut dengan cara berpikir orang-orang itu. Orang-orang itu siapa? Yang halak, ya, yang rusak. Wa ma'adatil kasabil fahiya subulus saqai wal halaki wal khisari allati tufdi bisalikiha ilal halak. Dan yang selain daripada jalan yang sudah disebutkan itu tadi, ya, itu adalah jalan juga memang namanya, tapi jalan saka. Saka itu artinya yang menuju kepada kecelakaan, kebinasaan. Halak, ya, halak juga kebinasaan. Khasar, yang merugikan. Allati tufdi, yang akan meluncur, ya, bisalikiha, dengan menjalaninya kepada kehancuran. Falihada, oleh karena itu, lama ya, nggak ada failnya ya. Lama zukira sifatul mu'min haqqan zukira sifatul kuffari al-muzhirina lil kufrihim al-mu'anidina li rasuli ya sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kita sampaikan sampai paragraf ini aja, yaitu akhir dari pengajian kita pada pagi hari ini, yaitu tidak ada jalan lain kecuali hanya satu jalan itu sajalah yang bisa menyampaikan kita kepada dapat merasakan manisnya iman dan hidup penuh dengan keamanan dari ketakutan ketika di akhirat. Oleh karena itu katanya tatkala disebutkan sifat-sifat orang mukmin
dengan benar, secara benar, ya, maka disebutkan juga lah sifat-sifat orang kafir yang mereka menzahirkan, menyatakan kekafiran mereka, menyatakan perlawanan mereka, ya, mu'anidin itu artinya permusuhan mereka terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, dan seterusnya. Itu untuk minggu yang akan datang. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat pada pagi hari ini. Maka untuk itu semuanya kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kita telah dapat menjalaninya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berterima dengan penerimaan Allah yang baik di sisinya, yaitu kita mendapatkan keridhaannya. Akhirul kalam, wa bihi nasta'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.